Hai Shalom. Kita bersuka cita pagi hari ini buat segala anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Khususnya hari ini bersyukurlah kita boleh berada di tahun yang baru. Biarlah semangat yang baru, cinta kasih yang semakin diperbarui kepada Yesus Tuhan itu senantiasa dalam hidup kita. Bahkan kesetiaan kita diperbarui. Mari kita belajar di tahun 2025 segala sesuatu yang tidak sesuai kebenaran kita tinggalkan. Kita mau perbarui segala sesuatu dan terlebih datang beribadah kepada Tuhan dengan tidak terlambat ya. Kita mau biarlah kebiasaan-kebiasaan yang lama yang tidak sesuai kita mau tinggalkan itu juga dalam kehidupan sehari-hari saudara ya. Karena kita tahu bahwa kita ada di akhir zaman. Teruslah kita sama-sama berjuang bagaimana hidup kita menjadi hidup yang lebih sungguh-sungguh, bersungguh hati di hadapan Tuhan dan senantiasa hidup seturut firman Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Sama-sama kita sebelum menikmati hadirat Tuhan lebih lagi, kita akan baca dalam Mazmur pasal yang ke-100. Biarlah ini kekasih Tuhan yang terus kita lakukan dan di awal minggu tahun yang baru kita mau bawa ucapan syukur yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Mazmur pasal yang ke-100 ayat 1 sampai 5. Mari baca mulai judul firman Tuhan. Dan inilah yang akan kita lakukan hari ini khususnya, dan kita akan terus lakukan sampai Tuhan jemput kita, sampai selama-lamanya. Ya, boleh jadi judul firman Tuhan. Pujilah Allah dalam baitnya. 1, 2, 3. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Yang mau taati lakukan firman ini, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kasih Tuhan. Siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita mau bawa korban syukur di hadapan Bapa kita di dalam Yesus. Sebab kebaikannya luar biasa. Dan biarlah setiap kita mengakui dan menyadari kalau kita ada sampai hari ini di tahun yang baru, tahun 2025, kita mau nyatakan semuanya hanya karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Dan Tuhan masih memberi kesempatan dalam hidup setiap kita untuk kita menjadi pribadi yang lebih dan lebih lagi hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu pagi hari ini. Khususnya hari ini hari Sabat, hari yang Tuhan kuduskan. Setiap kami boleh berkemenangan ada dalam bait Tuhan, dalam rumah Tuhan, untuk kami datang beribadah kepadamu, memuliakan namamu, membawa ucapan syukur di hadapanmu. Khususnya di awal minggu di tahun yang baru ini ya Bapakku. Biarlah setiap kami hamba-hambamu dan seluruh umatmu menjadi pribadi yang sungguh-sungguh semakin lebih dan lebih lagi kepadamu. Terima kasih ya Bapakku, menyertai anak-anakmu yang masih dalam perjalanan menuju ke rumah Tuhan. Bawa umat Tuhan di tempat ini makin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, makin mengutamakan Tuhan lebih dari siapapun dan apapun, sehingga sungguh anugerah demi anugerah boleh Kau nyatakan lebih lagi dalam pribadi lepas pribadi umatmu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di tempat ini seperti di surga. Berkat Tuhan turun dalam ibadah raya pagi hari ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dan setiap umat akan pulang dari tempat ini tidak seperti ketika mereka datang, tetapi sesuatu yang baru Tuhan, kehidupan yang semakin diperbaharui, bahkan mujizat anugerah kasih-Mu lebih lagi Engkau nyatakan dan selalu Engkau nyatakan. Terima kasih Bapakku. Tutup bungkus setiap kami, tutup bungkus tempat ini, tutup bungkus kota dan bangsa kami senantiasa dalam kuasa darah Kristus. Kami persembahkan seluruh hidup kami untuk senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhanku, terpuji kebesaranmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap bersyukur lebih lagi, memberi yang terbaik untuk Bapa kita di dalam Yesus. Sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya.
Ku mau selalu bersyukur
dengan penuh ucapan syukur saudara. Apapun yang telah terjadi di depan, ingatlah akan hal ini, itu yang dikehendaki Tuhan. Lebih lagi, semangat sendiri nyatakan, aku mau selalu bersyukur. Kita tahu hari-hari ke depan banyak hal yang akan terjadi. Tapi di awal minggu ini malam pujian ini Tuhan mengendaki hidup kita mengucap syukur dalam segala. Terus bersyukur, terus kuat dan bertahan, dan bawa hidup makin bersungguh-sungguh di hadapan Yesus. Lebih lagi, ku mau selalu mendengar ya Bapa. Biarlah ini menjadi komitmen setiap umat-Mu dan para hamba-Mu di tempat ini. Karena anugerah-Mu itu lebih besar dari apapun juga. Yes. Kesempatan yang masih Tuhan berikan, jangan sia-siakan.
lebih lagi Roh Kudus, dan bawa setiap kami senantiasa menjalani hari-hari kami ke depan dipenuhi dengan pujian, pengagungan hanya bagi Engkau, sehingga Engkau selalu berdaulat dalam hidup setiap kami. Engkau berdaulat dalam hidup keluarga kami masing-masing. Engkau berdaulat dalam setiap pekerjaan setiap kami. Engkau berdaulat dalam setiap pelayanan kami, bahkan dalam segala aspek kehidupan kami. Karena Engkau mendapatkan setiap hidup umat-Mu boleh menjadi pribadi yang senantiasa memuji Engkau dengan kesungguhan hati, selalu tinggal dalam hadirat-Mu dan mengikut sertakan Tuhan dalam segala hal. Haleluya, haleluya. Lanjutkan karya-Mu Roh Kudus. Syarapatakanagas Hikamatakayoda haratasya Kunagamana iwo ese rasiki ratakayasa Hindaralarabakaya syaralarabaka. Hanya hadirat-Mu saja, hanya hadirat-Mu saja. Yaralabaya syir. Engkau yang melembutkan setiap hati, Engkau yang memenuhi setiap kami.
siap bersuka cita dan membawa syukur lebih lagi di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita, saudara. Mari kita memuji bersyukur buat kasih-Nya. Haleluya.
25. 1, 2, 3. Tuhan Yesus menyertaiku dari awal sampai akhir tahun 2025. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebelum kasih salam pada saudara kita, selamat tahun baru. Tuhan Yesus menyertai. Ya. Kasih ucapan dulu, ya jangan hanya selamat tapi bilang setelah itu boleh duduk. Ya, jadi bukan hanya senyum simpul memberi salam, karena hari ini kan kita mungkin baru bertemu ya, kemarin tutup tahun sudah banyak yang melancong gitu kan ya. Nah hari ini kita bertemu, jadi kasih ucapan. Saya sudah kasih ucapan online kok Bu ya. Gak apa-apa ya kalau online sekarang sudah, kalau ketemu kita juga beri ucapan mumpung ketemu. Loh kok mumpung ketemu Bu? Kan kita nggak tahu ya kan? Kita diberi kesempatan di tahun ini berapa hari, berapa bulan, atau sampai akhir tahun, kira-kira kita tahu nggak? Makanya kenapa saya selalu ingatkan, bawa diri makin bersungguh hati di hadapan Tuhan, karena kita tidak tahu kapan saatnya waktu kita selesai di dunia ini. Bawa diri makin sungguh-sungguh. Hidup kita dipengaruhi oleh Tuhan dan firman-Nya, jangan dipengaruhi oleh orang lain. Ya, mari tahun baru perbarui segala sesuatu. Jadi awal sudah saya sampaikan, datang ibadah jangan terlambat lagi. Ya, bawa diri makin sungguh-sungguh saudara. Karena kalau tidak demikian kita nggak bisa. Tahun ini kita nggak akan bisa lewati. Kita semua tahu, banyak prediksi, banyak hal yang kita dengar. Tetapi dalam hal ini kita nggak boleh takut, tapi kita tidak boleh sembrono. Kita harus bawa diri bagaimana hidup kita selalu ada dalam hadirat Tuhan. Karena disitulah saudara, kita akan mampu melewati dan kita menjadi pribadi yang terus beroleh kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan Tuhan Yesus nyatakan. Yes, haleluya. Mari kekasih Tuhan, saya tidak pernah berhenti untuk mendoakan dan menasihati, akan mengingatkan jemaat Tuhan untuk makin engkau bersungguh hati, terlebih para pelayan Tuhan. Engkau sudah mendengar yang Tuhan mau, pesan Tuhan buat setiap kita di tahun ini harus semakin bersungguh hati di hadapannya. Khususnya di tahun ini kita harus semakin punya ketaatan lebih lagi, dan di tahun ini kita harus punya tindakan perbuatan iman yang sesuai kebenaran. Di situ kita akan melihat dan mengalami kenyataan demi kenyataan yang luar biasa. Tuhan nyatakan bahkan doa-doa Bapak Ibu Saudara belum dijawab di tahun yang lalu. Percayalah, ketika kau bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan lebih lagi, di tahun ini doamu dijawab Tuhan dengan luar biasa. Apa yang kau rindukan yang belum engkau lihat secara nyata, di tahun ini ketika kau lakukan apa yang Tuhan mau, engkau akan melihat dengan mata jasmani. Sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang benar itu hanya hidup oleh iman. Dan jika kita percaya, maka kita akan melihat kemuliaan Allah. Untuk itu mari kekasih Tuhan, di awal minggu ini saya ajak seluruh umat Tuhan engkau yang diperkenanan Tuhan hadir hari ini, dengar baik-baik. Kalau engkau mau, taati dan lakukan itu. Tetapi kalau engkau tetap masa bodoh, engkau tetap mau dipengaruhi dunia, saya tidak bisa paksa. Tetapi hari ini saya punya kesempatan untuk menyampaikan hal ini pada Bapak Ibu Saudara. Karena masing-masing kita punya urusan dengan Tuhan. Masing-masing kita akan mengalami atau tidak janji Tuhan. Itu terletak bagaimana kita hidup kepada Tuhan, bagaimana kita berjalan di dalam kehendak-Nya Tuhan, sehingga kita terus mengerjakan keselamatan itu sampai akhir hidup kita. Syarapataka sani, kinaralapataya syarapataya. Berkaryalah lebih lagi Roh Kudus, lembutkan setiap hati, bawa kami lebih lagi dengar-dengaran akan Engkau. Bahwa hidup kami senantiasa dipengaruhi oleh Tuhan dan firman Tuhan saja. Karena itu yang membawa hidup
menjadi pribadi yang berkenan dan mengalami janji serta kuasa-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi setiap anak-anak-Mu, setiap para hamba. Biarlah Engkau hari ini makin berkarya lebih dan lebih lagi. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan kesempatan pagi yang indah ini Bapakku, sebelum kami dipenuhi lebih lagi, diberkati lebih lagi dengan kebenaran firman-Mu yang akan membawa kami untuk kami terus hidup di dalam kehendak-Mu. Setiap kami umat-Mu pun bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami tahu Tuhan di dalam berkat itu ada benih, ada gandum. Gandum untuk kami nikmati dan benih untuk kami tabur. Bahwa setiap kami makin memiliki ketaatan, menaruh kehidupan kami lebih lagi sesuai dengan firman. Biarlah saat ini Tuhan Kau memberkati benih yang hendak kami tabur, sehingga semuanya itu boleh mendatangkan kemuliaan dan membawa kehidupan kami makin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapakku, kami percaya sesuai dengan firman-Mu, apa yang kami tabur pasti kami tuai, dan semua yang kami perbuat untuk Yesus Kristus Tuhan kami tidak pernah sia-sia. Sungguh Tuhan itu nyata. Untuk itu mari bawa kami makin lebih lagi bersungguh hati dan taat kepada-Mu. Kami percaya Engkau sudah mengurapi hamba-Mu secara khusus Bapak Pendeta Yunianto, yang pagi ini Tuhan Engkau utus untuk menyampaikan kehendak-Mu dalam setiap kami umat Tuhan di tempat ini. Berbicaralah ya Tuhanku, kami siap untuk mendengar dan kami siap untuk mentaati melakukannya. Bersama-Mu Roh Kudus kami mampu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpuji kebesaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap memberi yang terbaik dan siap diberkati dan menjadi pelaku firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Sambil kita berikan yang terbaik, siapkan hati dan hidup kita untuk dipenuhi dengan firman Tuhan di pagi ini. Terima kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat
tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Meskipun mata jasmani kami tidak pernah melihat Engkau, tapi kasih dan penyertaan Tuhan selalu menyertai kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk umat Tuhan yang ada di Nganjuk di tempat ini, yang sudah memuji, menyembah Engkau, yang kami percayai 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau pasti hadir di tengah-tengah kami. Engkau melihat setiap hati kami, Engkau melihat setiap kebutuhan kami, Engkau melihat setiap pergumulan kami, dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, Tuhan Engkau yang penuh dengan kasih. Engkau mengetahui setiap pergumulan kami, dan Engkau pasti akan memberikan sesuai dengan waktu-Mu yang terbaik. Bapa, kami sudah menaikkan puji-pujian kami di hadapan Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan, belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau mengurapi setiap kami, Kau mengurapi hamba-Mu, mengurapi umat-Mu, supaya setiap firman yang sebentar kami dengar dan kami pelajari, kami boleh dibuat mengerti oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih musik, pemuji. Shalom, apa kabar? Halo, luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Coba tengok kanan kiri dulu. Tahun baru apa yang berubah? Lihat dulu. Ya, saya melihat perjalanan kehidupan saya khusus untuk gereja Bapak Ibu Saudara. Saya pertama kali masuk di Betani Madiun itu saya ingat sekali itu sekitar tahun 2005-2006. Berat badan saya waktu itu 58. Waktu itu masih ganteng, masih kayak sabun gawan kata orang gitu. Nah, sekarang udah mengembang sesuai dengan firman Tuhan, ke kanan dan ke kiri. Yang awalnya 58 sekarang 85. Ada yang ngomong rapopo Pak, yang penting lemu sehat, moh aku maunya tetap sehat nih yo, stabil gitu. Sebab saya sudah bukan weight, bukan lagi overweight, saya sudah masuk fat. Nggak mau saya, makanya saya harus punya komitmen di tahun 2025 untuk dikurangi. Gitu. Sebenarnya sudah mengurangi banyak hal. Satu hal yang bisa dikurangi, turu itu saya sampai diiringi banyak hamba Tuhan gitu. Jadi kalau saya sudah tidur gitu, itu gempa bumi 7 skala Richter pun saya nggak akan bangun gitu. Jadi nek pas ketemu turu hilang gitu. Jadi ketemu bantal itu selap gitu. Makanya kemarin perjalanan saya tanggal 17 sampai 26 Bali Lombok nyetir sendiri gitu kan. Kalau capek ya tidur. Papa capek, set minggir, nanti dapat 10 menit, 5 menit seger meneh, lanjut lagi saudara. Nah kebetulan ada teman kami yang di Lombok tanggal 22 persis kemarin dideportasi karena pemberitaan Injil yang kemudian karena di suku Sasak di Lombok ini cukup lumayan, ada beberapa garis keras di sana, jadi saya harus mendampingi mereka. Oke. Jadi apa yang berubah Bapak Ibu Saudara? Semua baik-baik? Oh ya, berat badan tuh Bu. Oke, yang suka judul pagi hari ini saya kasih judul To Live is Christ, To die is Gain. Hidup bagi Kristus, mati sebuah keuntungan. Hidup bagi Kristus, mati sebuah keuntungan. Katakan kanan kiri, hidup bagi Kristus, nek ojo mati sih. Coba katakan kanan kiri dulu, hidup bagi Kristus, nek ojo mati sih. Amin. Nggak mau mati cepet-cepet kan? Halo? Ada yang mau cepet-cepet? Janganlah ya, tunggu dulu. Kalau belum waktunya, Tuhan pasti kasih umur panjang. Amin. Ayo kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai 22. Filipi pasal yang pertama ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih?
aku tidak tahu. Ini tulisannya Rasul Paulus, Ibu Bapak. Rasul Paulus itu ngerti betul hidupnya nggak lama. Kenapa? Karena waktu nulis surat Filipi dia sedang dalam penjara. Dia sedang dipenjarakan karena pemberitaan Injil. Dan dia sudah tahu pasti sebentar lagi mati. Karena kalau sudah ketahuan memberitakan Injil pada waktu itu ya pasti tidak lama endingnya adalah sebuah kematian. Tapi kemudian dia memberikan penghiburan kepada jemaat di Filipi. Dia bilang begini tadi yang kita baca, karena bagiku hidup itu untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Jadi Paulus itu bukan bingung, tapi dia mengerti, sebentar pasti aku mati karena aku sedang di dalam penjara karena pemberitaan firman Tuhan. Tapi seandainya aku diberi hidup, maka hidup yang Tuhan berikan dalam hidupku berarti harus untuk Kristus. Kurang lebih begitu, Bapak Ibu Saudara. Jadi sebenarnya dia memang sedikit agak bimbang Rasul Paulus antara dia hidup atau dia sebentar lagi mau mati karena posisi di dalam penjara. Nah, kalau kita mempelajari Alkitab, Ibu Bapak, maka Alkitab kita itu ada memberikan penjelasan tentang hidup. Sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, Alkitab kita hidup itu ya hidup gitu. Pokoknya semuanya ditulis mengenai hidup. Tapi kalau di Alkitab kita sebenarnya ada 3 kata tentang hidup. Yang pertama kata bios. Bios itu memiliki pengertian satu kehidupan yang sementara, sifatnya nggak kekal. Makanya kemudian kita mengenal istilah biologi. Itu dari kata bios. Biologi itu ilmu hayat, ilmu hidup. Makanya kata bios artinya juga hidup. Tapi hidupnya ini ada batasan waktunya, Ibu Bapak. Hewan itu ada batasan waktunya. Tumbuhan ada batasan waktunya. Demikian pula dengan manusia. Ada manusia yang hidup kekal di bumi ini, maksudnya belum ada, kecuali Yesus, kecuali Elia yang langsung naik ke surga, kecuali Henok yang langsung diangkat. Tapi nggak semuanya sama seperti Henok, nggak semuanya sama seperti Elia, nggak semuanya sama seperti Tuhan Yesus yang bisa terbang ke atas. Nggak semuanya sama. Semua kita punya batasan waktu. Yang membatasi waktu kita, penulis Mazmur namanya Musa. Dia tuliskan Mazmurnya, dia bilang bahwa umur di bumi ini manusia itu 70 sampai 80. Karena kalau umurnya panjang, itu ternyata kecenderungannya hanya berbuat dosa dan berbuat jahat setelah manusia pertama jatuh dalam dosa. Makanya waktu salah, goro-goro metune salah. Umurnya malah dawa. Berapa umurnya Metusalah? Berapa umurnya Metusalah? Banyak. Ya, jawaban yang paling aman. Metusalah itu sampai berumur 969 tahun. Umurnya Metusalah. Waktu itu sampai ratusan tahun. Tapi sejak Ayuba, umur manusia mulai berkurang dan banyak berkurang. Bahkan sampai Musa menuliskan hidup manusia di bumi 70 sampai 80. Tapi untuk mati, untuk meninggal, kadang-kadang tidak perlu menunggu 70-80 tahun. Wong tanggoku angkop kebablasan ilang, Saudara. Wah, langsung itu. Nggak ada, beneran itu. Istrinya Ikang Fauzi itu tidur ratangi-tangi kan, hilang juga, nggak ada. Staf kami pagi jam 4 harusnya bangun pagi-pagi di hari Minggu, dan selalu begitu. Ini hari itu nggak kelihatan, sampai ibadah selesai nggak kelihatan, karena dia seorang diri di rumahnya. Kita mulai curiga, ada apa? Namanya Bupati Sukabumi. Dan ternyata waktu kita buka di pintu rumahnya sudah terbujur kaku, sudah dipanggil Tuhan juga. Tidak ada yang tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Coba bisikin kanan kiri.
Kowe kapan? Berani nggak? Kapan? Lakus plus. Nggak ada yang tahu, nggak ada. Karena memang ke depan kita hidup itu misteri. Tapi Bios memberikan sebuah tekanan kepada kita, hidup saudara itu terbatas. Kapanpun tiba-tiba mak berduduk bisa dipanggil Tuhan. Karena hidup kita sementara. Kata kedua dari kata hidup itu menggunakan kata pesuke. Pesuke itu kemudian muncul istilah psikologi. Psikologi itu artinya juga hidup, tapi itu berhubungan dengan jiwa. Nah, di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, ada perasaan, dan ada kehendak. Makanya kalau orang kehilangan 1/4 pikirannya, kita mengatakan kurang seperempat. Kurang seperempat itu artinya apa? Kurang seperempat artinya sok ngomong dewe. Ora nek sing dijak ngomong dhewe, ora nek sing dijak guyu dhewe. Sok lali ra nganggo klambi barang. Karena sudah kurang seperempat. Mungkin bahkan setengah. Makanya jiwa jika tidak hidup ya begitu. Perasaannya kalau sudah mati berarti memang tidak hidup. Itu artinya hidup yang berhubungan dengan jiwa. Nah, yang kemudian ada kata zoe yang dipakai oleh Alkitab kita. Zoe itu artinya hidup yang kekal. Nah, ini masalahnya hewan, tumbuh-tumbuhan, mau berapa lama dia hidup di bumi, tiba-tiba dia suatu ketika mati, maka ya sudah selesai. Hewan, kita punya anjing, mau kucing, mau hewan peliharaan apa yang kita sukai, tiba-tiba dia sudah berumur dan mati, ya mati. Tidak ada tuntutannya. Tapi kalau manusia setelah mati ada kehidupan berikutnya, ada zoe. Kecuali kalau di antara bapak ibu saudara yang hadir hari ini masih percaya leluhur saudara adalah dari binatang, itu beda lagi. Jadi nek matani coro mikir saya, iki jojo mbahku ya. Nek Pak Ida, kok lain meneh dadi beda ya. Makanya orang takut karena leluhurnya ya binatang atau leluhurnya sesuatu makhluk hidup yang terbatas. Kalau hewan, tumbuhan, kalau sudah mati, mati. Makanya kalau saudara tahun baru, Natalan, nanti sebentar lagi, nah ini yang teriak-teriak nih, bukan saudara. Yang teriak-teriak ini binatang babi. Sebab sebentar lagi tanggal berapa? 29. Nah, kalau seandainya babi itu punya kehidupan yang berikutnya, nah, saudara tidak mungkin makan babi. Sebab saudara pasti takut. Tak beleh, gua badan melimpeni wong ini. Wah, aku kok mbok beleh. Apa meneh mbok pangan nanti saudara. Pasti begitu. Jadi semua hewan, semua tumbuhan hidup di dunia bios sementara mati sudah selesai. Tapi kita manusia setelah saudara dipanggil Tuhan, roh saudara, jiwa saudara itu kembali kepada Tuhan. Nunggu digugah. Kapan digugahi? Nanti sangkakala. Ketika berbunyi, maka kita mengatakan orang mati itu seperti orang tidur. Suatu ketika nanti dibunyikan sangkakala itu semuanya bangun. Kalau Tuhan manusia di awan-awan, saudara yang masih hidup, saudara terlebih orang yang mati dulu yang akan dibagikan, saudara baru nyusul di belakangnya. Itu zoe, hidup yang berkualitas, hidup yang punya kekekalan. Ya, saudara. Nah, balik lagi ke Alkitab kita tadi, Filipi pasal 1, 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Pastikan dulu, yang di sebelah saudara itu hidup. Loh, kok menolong? Pastikan dulu.
Hidup? Hidup. Nah, kalau saudara masih hidup, saudara Kristen enggak? Saudara Kristen? Pasti? Sudah dibaptis? Sudah dibaptis? Kristen? Nah, sekarang katakan kanan kiri. Kalau hidup bagi Kristus. Amin. Amin. Nah, yang pertama, hidup bagi Kristus itu seperti apa? Yang pertama, kalau kita mau hidup bagi Kristus, maka Yesus yang mati buat kita karena dosa dan pelanggaran kita, maka saudara kalau diberi hidup setelah menerima Yesus, hidup saudara harus untuk Dia. Tidak ada di slide. Kita buka Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya baca buat ibu bapak. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau saudara masih hidup saudara untuk Kristus, berarti hidup saudara harus untuk Dia. Hidup saudara harus dipersembahkan untuk kemuliaannya. Kenapa begitu Bapak Ibu Saudara? Sebab ketika manusia jatuh dalam dosa, semua kita kena dampaknya. Siapa yang tidak pernah mencuri? Siapa yang tidak pernah berbohong? Siapa yang tidak pernah mencontek waktu SD, SR? Siapa tahu ada, oh mbak itu pasti SR, nggak mungkin SD. Gitu kan? Nah SR. Siapa yang tidak pernah sakit hati? Kalau begitu saya balik pertanyaannya saya. Siapa yang pernah mencuri? Kurang proin saya. Oh ada yang ngaku, terima kasih. Siapa yang pernah berbohong? Juga masuk aku maksudnya. Siapa yang pernah sakit hati? Mau dong. Siapa yang pernah gibahin orang? Rasani orang? Saya ngalah-ngalah. Kalau kode. Pertanyaan saya ngajari sinten Bapak Ibu? Belajar sendiri. Peter mana ya? Otodidak. Karena itu natural dari dosa. Makanya ketika seseorang belum percaya sama Yesus, apa yang potensi untuk dia lakukan? Selalu berbuat dosa. Selalu. Bayangkan, kalau saudara nggak terima Yesus dalam hidup saudara, potensi kita selalu berbuat dosa. Saya ngapusi terus. Yang sakit hati terus. Kenapa? Karena belum terima Yesus dalam hidupnya. Tapi kalau seseorang sudah terima Yesus dalam hidupnya, hidup orang itu pasti berubah. Yang setuju katakan amin. Makanya kekristenan tanpa perubahan pada dasarnya belum Kristen. Karena kalau mengaku Kristen berarti orang itu harus terus makin hari makin berubah. Ganti tahun pasti berubah. Hidupnya makin berubah untuk kemuliaan Tuhan. Kita buka lagi, Kak boleh minta tolong. Efesus pasal yang ke Piro ya? 4:27. Saya nggak ada di slide, tiba-tiba muncul saja diingatkan. Efesus pasal 4 ayat 27 Pak, coba kan? Oh ya benar.
Kita baca bersama-sama ya Bu Bapak. 1, 2, 3. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. lagi 1, 2, 3. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, salah satu kata yang dipakai di situ iblis itu banyak. Ada diabolos. Jadi yang suka bolos, nah, suka cara yang ngomong. Kata ini yang ngomong. Ada Beelzebul, ada setan, ada iblis, ada legion. Tapi kata iblis yang menunjukkan perbuatan yang menyenangkan, yang membuat orang itu terus berbuat dosa, menggunakan kata Beelzebul. Beelzebul itu artinya dewa lalat, lalat. Jadi iblis itu menggunakan kata salah satunya Beelzebul atau dewa lalat. Apa kaitannya ini? Coba kita buka ayat 30 Kak. Efesus 4:30. 31. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala kegemaran, kemarahan, dan hendaklah kalau sudah Kristen masih kepahitan, masih geram itu marah kalau nyimpen di sini. Masih marah tuh boleh nggak sih sebenarnya orang Kristen? Ya nggak boleh. Amarah. Seperti kayak masih gelut, fitnah, gibah, hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kalau Kristen tapi ini masih ada, hati-hati. Hati-hatinya apa? Hati-hatinya seperti ini. Kita tolong Mas. Kakak. Pupuk di video. Yang berapa di sini? Kak, pemain keyboard. Kak Yehuda. Yehuda itu artinya pujian. Kosek kok, perlu kosek. Aku cuma panggil nama. Kakak pura-pura lalat ya. Pura-pura. Nah, gitu kan. Di sini ada, maaf ya Om, sampah. Di sini ada bunga. Kak Yehuda sebagai lalat, tolong terbang dan pilih mencok ke bunga atau mencok ke sampah. Ya, lalat. Silakan. Nggak nyamuk. Hah? Biasanya? Oh, biasanya. Nah, terus ini mau milih mana? Ini ya? Oke. Kita tanya dulu ya di sana. Ada bunga menclok yang kembang. Ada lalat bunga menclok yang kembang enggak? Ada lalat yang mencloknya ke bunga? Baleni. Silakan. Lalatnya resian. Mungkin dia nempelnya ke bunga bener, tapi bunga bangkai. Waduh, itu sampah saja, enak. Apa maksudnya? Kalau kita jadi orang Kristen masih numpuk sampah, pahitan, kegeraman, kemarahan, masih bertikai satu dengan yang lain, masih bikin kejahatan satu dengan yang lain, esok ngebas, nyore ngefit, kok malah disenggoli kabel? Iya aku gugur, malah disenggoli gugur. Ini semua betul. Ya ini tersadar ya, syukur alhamdulillah. Kalau hidup kita nggak berubah, nggak usah ngundang setan, nggak usah. Datang sendiri. Jangan sih.
Karena sesuatu yang jahat yang terus kita simpan dan tidak mengubah, maka itu akan terus membawa hidup kita. Tepuk tangan buat teman-teman. Ayat 32. Oleh sebab itu 32 bilangnya begini Ibu Bapak. 32. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ramah, penuh, dan sebagaimana dalam Kristus. Makanya Kristus mengampuni kita. Waktu Kristus mengampuni kita, ketika ada orang yang bersalah kepada kita, jangan seperti Petrus bertanya, "Guru, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Apakah cukup 7 kali?" Lalu Yesus berkata, "Oh tidak 7 kali, tetapi kamu harus mengampuni 70 kali 7 kali lagi." 70 kali 7 kali di belakangnya jawabannya kalau dalam rumus matematika adalah tidak terhingga. Mau berapa kali orang menyakiti kita, mau berapa kali istri menyakiti kita, mau berapa kali suami menyakiti kita, kalau kita sudah di dalam Kristus, kita pun belajar melepaskan pengampunan. Kita pun belajar mengubah hidup kita. Karena kalau kita hidup bagi Kristus, maka hidup kita di dalam Kristus itu adalah hidup untuk kemuliaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat lanjut next slide. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6, maka dikatakan begini Ibu Bapak. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Tuhan, orang yang tetap berada di dalam Yesus, orang yang tetap berada di dalam Kristus tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Bisakah orang Kristen tidak berbuat dosa? Halo? Bisa Pak neng abot ora apa-apa. Karena ada Kristus yang mengampuni. Berat, tapi bisa. Pasti bisa. Meskipun daging kita ini kadang-kadang minta sesuatu untuk dipenuhi, untuk kita terus berbuat dosa karena ada dosa yang kita wariskan dari nenek moyang kita. Tetapi waktu Kristus datang dan menebus dosa kita, kita pun diberi kemampuan untuk bisa tidak berbuat dosa. Kalau biasa bohong, kalau sudah di dalam Kristus bisa tidak berbohong lagi. Meskipun kadang-kadang masih bohong lagi. Tapi bisa. Yang biasa minum, yang biasa berjudi, yang biasa melakukan segala kejahatan seperti yang tadi dikatakan firman Tuhan, kalau sudah di dalam Kristus tidak berbuat dosa lagi. Bisa. Makanya suatu ketika ada anak pendeta ngobrol sama bapaknya, "Pak, bisa nggak kita 1 hari tidak berbuat dosa?" Bapaknya sang pendeta berkata, "Ya susah kok nak. 1 hari itu ya cukup lama. Mosok kowe ora mikir sing neko-neko, kowe mikir neko-neko kowe dosa." Jadi susah, sulit. Kayaknya nggak bisa kamu 1 hari nggak berbuat dosa. Pasti kamu berbuat dosa. Lalu anaknya berkata, "Kalau kira-kira 1 jam saja kita tidak berbuat dosa bisa dapat 1 jam ini nek dipengke 60 detik ya suwe lho. Wakeh kuwi. Yo balik meneh pikiranmu neko-neko ya dosa meneh kowe." Nah, terus kemudian anaknya bertanya, "Lah pertanyaannya bisa atau tidak?" Wahnya aku 1 jam pun ya anaknya. Lalu anaknya kemudian menjawab lagi, bertanya lagi, "Nek kira-kira 1 menit Pak, ndak berdosa ngono iso ora Pak? 1 menit ae Pak. 1 menit iki 60 detik lho, kowe ngitung 60 ngono ya rada suwe lho. Tok 1, 2, 3, 4 ngono. Nanti kowe miso, wah cul kowe dosa. Wah, ya wangel ya Pak Banen. Terakhir. Nek sedetik Pak. Kira-kira bisa nggak kita tidak berbuat dosa?" Lalu bapaknya berkata, "Wah, nek kok sedetik ya, wah oleh detik wah ngono ya ora." Apa jawaban anaknya? Anaknya berkata, "Kalau begitu Pak,
Aku akan mulai detik pertamaku tidak berdosa sampai ke detik 60. Sampai ke menit 60. Artinya 1 jam. Sampai ke 24 jam saya tidak akan berdosa. Dan saya yakin pasti saya bisa. Dan bapaknya seorang pendeta itu terkejut mendengar jawaban anaknya. Iya, kita sebagai orang Kristen bisa tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena Kristus yang sudah menyelesaikan dosa dan pelanggaran kita. Amin. Yang ketiga, dalam Filipi pasal yang pertama ayat 22 tadi, jika kita masih diberi hidup di dunia ini, di kosmos, di sistem ini, di dunia ini, berarti kalau kita belum mati, kita masih diberi hidup. Hidup kita adalah untuk memberi buah. Jujur, sapa nek sing ngerti wit pelem glantung ning pinggir terus dibalap. Karena itu merasa ya dudu sing nggone sing yang punya kan yang di dalam. Ini kan di luar. Kalau di luar berarti milik bersama kan itu kan. Terus dibalap. Betul atau tidak? Kurang saya jujur. Artinya apa? Artinya semua buah itu diinginkan oleh orang lain. Betul atau tidak? Sampai kemecer kadang-kadang. Pemenang hamil tidak, wah belum saya disenengi, sampai ngiler-ngiler kadang. Kalau hidup saudara berbuah, yang ngakoni saudara berbuah itu bukan diri saudara, tapi harus orang lain. Jangan bilang gini, gue gak ngerti tau saiki, aku loh wis sabar. Gue gak ngerti tau, aku loh wis ora kemelinti kaya biyen. Gak usah diakoni. Siapa yang harus ngakoni? Biar orang lain. Kayak lo, sing jenenge Agus, isik nangis. Kasihan, Agus kasihan. Agus kasihan banget. Pokoke nampa Gusti Yesus. Uripe malih lho. Sing gene nangisan, saiki ora tau nangisan. Nek yo cuma dhewe. Apa maksudnya? Maksudnya ketika kita itu berbuah, orang lain yang menikmati. Jangan sampai kehadiran kita didoi mbek wong liya. Wah, ngene ditokoli mawarin was mesti. Wah, dikas dulu lho, 5 menit kan, Pak. Pak ngomongnya, kowe duwe duit ora? Ngutang sik oleh ora? Akhirnya dijauhi. Tapi kalau hidup kita berbuah, kita tuh kayak magnet. Orang akan datang kepada kita, ingin mendengar nasihat kita, ingin mendengar cerita kita, ingin mendengar segala sesuatu yang pernah Tuhan ubahkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena hidup kita berbuah. Nah, buah apa yang sudah kita hasilkan? Ada buah roh tercatat di dalam Galatia. Di sana ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Kalau saudara sudah menghasilkan buah itu, orang pun akan tertarik untuk datang kepada saudara. Itu hidup untuk Kristus. Yang pertama, hidup untuk memuliakan Dia. Yang kedua, hidup untuk tidak berbuat dosa lagi. Dan yang ketiga, hidup untuk menghasilkan buah. Nah, sekarang tentang mati. Next slide boleh kan? Hidup adalah Kristus, mati adalah orang mati. Ada 3 jenis kematian Ibu Bapak yang disebut sebagai kematian yang menguntungkan, harus melewati 3 mati ini. Yang pertama, mati rohani.
Mati rohani itu kondisi seseorang yang tubuhnya hidup, punya jiwa, tapi dia sebenarnya sudah terpisah dengan Tuhan. Jadi waktu Adam dan Hawa memakan buah itu dikatakan kalau kamu makan kamu nanti mati. Mati itu kayak misalnya kipas angin ini, ketika dipateni tak apa langsung mandek gitu. Kipas angin ini loh, yang muter ini, kalau dipateni apa langsung berhenti gitu? Dia ada tetap putarannya. Maksudnya apa? Maksudnya waktu seseorang berbuat dosa, dia kehilangan hubungan dengan Bapa. Itu yang kemudian disebut sebagai mati rohani. Hati-hati, memang masih dikasih hidup, tapi sementara. Kalau kematian rohani ini nggak diselesaikan, artinya kalau seseorang itu tidak menerima Yesus dalam hidupnya dan dosa harus selesai di dalam Kristus, maka akan mengalami kematian yang kedua. Namanya kematian jasmani. Terputusnya jiwa roh dengan raga. Raganya dipendem dari tanah kembali kepada tanah, tapi roh dan jiwa kembali kepada Tuhan. Ini yang paling berbahaya, yang tidak menguntungkan sama sekali, yang dinamakan dengan kematian kekal. Kalau tadi ada zoe, hidup yang kekal, ada juga kematian yang kekal. Jika seseorang mati rohani, mati jasmani, pasti mati kekal. Maka yang disebut sebagai mati yang menghasilkan keuntungan atau mati adalah keuntungan. Jika seseorang sudah terima Yesus dalam hidupnya, maka kematian sudah bukan hal yang menakutkan buat orang Kristen. Kapanpun mau dipanggil, sudah siap. Kapanpun, gak usah mikir. Jojo aku mulai mati mau neraka. Kalau sudah percaya Yesus, yakini, yakin, percaya. Tuhan bangun rumah buat kita. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau sudah jadi, pasti dipanggil. Makanya hafalin benar-benar kanan kiri saudara. Karena nanti waktu kita ketemu di surga, masih kelingan. Saya lain ini ngajuk. Aku mau sebenarnya ngomong mungkin. Ngerti? Atau bahkan di antara saudara nanti akan didatangi orang-orang yang ibu bapak nggak kenal, tapi dia akan berterima kasih karena di antara ibu bapak waktu hidup mendoakan orang-orang di luar sana yang belum terima Yesus, dan akhirnya karena kasih Tuhan, karena karunia Allah, mereka menerima Yesus karena doa saudara. Lalu mereka akan datang, makasih ya Pak Bu, karena doa ibu bapak aku terima Yesus. Pernah dengar Sodom dan Gomora? Pernah dong? Sodom dan Gomora? Pernah nggih? Pernah. Berapa dulu ditawar sama Abraham supaya nggak dihukum? Mulai dari berapa? 50. Penduduknya kurang lebih ada 5.000 sampai 10.000. Sodom dan Gomora itu kota besar di zaman waktu itu. Katakanlah itu 5.000. 5.000 diambil 50 berapa persen? 50 dari 5.000 berapa persen? 10%. 5.000 dari 10% kan cuma 500 dong. Kalau 50 nih diambil 50. 1 0,1 atau 1%. 50. Tuhan kalau ada 50 apa Tuhan hukum? Kalau ada 50 enggak aku hukum. Abraham berpikir, enak orang yo 50. Cocok kalau orang. Anu ya Tuhan. Nek kurang 5. Ini saking dekatnya sama Tuhan. 45. Kalau ada 45 tidak hukum. Waduh maaf ya Tuhan ya. Aku kok urung yakin nek wong-wong 45 ora yakin. Nek kurang 10 Tuhan. Kurang jadi 30 ya? 30 Tuhan ada di sana. 30 tidak hukum. 20 tidak hukum.
Berapa permintaan terakhirnya Abraham? 10. Abraham berpikir 10. Masih nunggu orang. Karena ada Lot keponakannya, ada istrinya, ada 2 anak perempuannya, kemungkinan sudah mau dimantu. Berarti ada 6. Kerabatnya laki-laki kurang lebih 10. Berhentilah Abraham berdoa. Tapi sudah ada kepastian, nek ada 10 tidak akan, berarti 10 banding 5.000. Berapa persen? Kowe khotbah apa nganu mari mumet aku lho Mas. Khotbah malah mikir. Khotbah aku gen fresh malah mbok mikir. Maksudnya gini Bapak Ibu Saudara. 10 orang untuk 5.000. Berarti 1 orang untuk berapa orang? 10 orang untuk 5.000 diselamatkan. Berarti 1 orang untuk berapa orang? 500. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara 1 orang berdoa, kemungkinan di luar sana ada 500 orang yang bisa Ibu Bapak selamatkan. 1 orang 500 di luar sana. Makanya nanti jangan kaget ketika dipanggil Tuhan, ada banyak yang mungkin datang matur suwun nggih Mbah, karena Mbah sudah berdoa, saya hasilnya. Makasih ya, saya dulu yang didoakan di Nganjuk, ini hasilnya. Bapak Ibu Saudara yang main TikTok, sekarang tuh banyak orang-orang saudara kita dari Bani Kedar mengklaim masih dengan perangkatnya, masih dengan jilbab dan lain sebagainya, tapi dia sudah bilang, saya mengikuti Isa Al-Masih. Banyak sekarang di TikTok. Kenapa? Ya karena sekian banyak kita berdoa, sekian lama kita meminta kepada Tuhan, jiwa-jiwa di sana diselamatkan. Amin. Yang paling terakhir, kematian tidak perlu kita takutkan, karena kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan perjumpaan dengan Kristus. Jadi kalau ada saudaranya yang meninggal, sedih boleh, nangis boleh banget. Neng jangan sampai kehilangan pengharapan. Nangisnya sampai rakit-rakit loh. Kau melu tenan, dah kau melu kono. Lebu. Kadang-kadang orang nggak ngerti. Kalau orang udah mati itu kayaknya putus selamanya. Tidak. Kalau di dalam Tuhan, mati adalah keuntungan. Sebab nanti bersama-sama semua kita pasti akan bertemu dengan Tuhan dan bertemu dengan saudara-saudara semua di surga nanti. Makanya hidup bagi Kristus, mati sebuah keuntungan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya undang pemain musik masuk ke depan. Kita akan naikkan pujian. Kalau ku hidup bagimu. Yesus kau kebenaran yang telah menyelamatkan hidup. Terima kasih. Yesus kan kebenaran yang telah menyelamatkan, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu,
Kristus Tuhan kami, Juru Selamat di dalam hidup setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Di awal minggu, di awal tahun 2025 hari ini, mari Roh Kudus Engkau terus berkarya, berbicara dalam setiap hati. Sekalipun hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi satu hal yang senantiasa kami mohon padamu, Roh Kudus, jangan pernah Engkau berhenti berbicara dalam setiap pribadi, lepas pribadi anak-anak-Mu. Biar firman Tuhan pagi ini, siang ini termeterai dalam setiap hati, dalam setiap kehidupan. Engkau mengubah logos menjadi rema, Engkau terus berbicara Tuhan di dalam hati dan terngiang di telinga kami. Bagaimana kami harus hidup di dalam Kristus yang sesungguhnya. Mari Tuhan, belum banyak hari yang kami lalui di tahun ini, bila firman-Mu saat ini termeterai dan membangkitkan roh setiap kami untuk melakukannya. Kami boleh meninggalkan, bahkan membuang segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Segala karakter yang lama, kebiasaan yang buruk yang tidak sesuai firman-Mu. Biarlah setiap kami, baik hamba-Mu dan umat-Mu di tempat ini, hari ini juga boleh membuang dan meninggalkan itu semua, sehingga hidup kami ke depan memiliki kehidupan yang sesuai dengan firman-Mu. Karena kami tahu hidup adalah untuk Kristus, dan hidup kami harus membawa kemuliaan bagi Kristus. Dan ketika kami hidup sesuai firman Tuhan, maka bagi kami mati adalah keuntungan. Karena kami tahu surga sudah menanti kami. Kehidupan kekal untuk selamanya, kebahagiaan selamanya sudah menanti kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau sudah menyediakan tempat bagi kehidupan setiap kami. Untuk itu bahwa kami semua berjaga dan waspada dalam kehidupan yang masih Tuhan berikan ini, sehingga akhirnya nanti kami tidak menyesal ya Tuhan. Tetapi biarlah kami bersama Engkau di mana Tuhan berada, di situ pun kami semua ada. Karena Engkau dapati kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi orang Kristen yang benar-benar hidup di dalam Kristus, hidup di dalam firman Tuhan. Mari Tuhan, biarlah kami menggunakan setiap detik yang Tuhan percayakan untuk setiap kami tidak berbuat dosa lagi. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya kami bisa, asal dalam diri kami ada kemauan. Kami tahu Tuhan, pengaruh dunia besar, bahkan pengaruh sekeliling kami pun besar. Dan kami punya musuh, yaitu iblis, yang terus berusaha membawa kami keluar dari kebenaran-Mu. Tetapi firman-Mu sudah berkata kepada kami, jangan memberi kesempatan pada iblis. Biarlah setiap kami sadar Tuhan, dan kami berjaga-jaga. Apa yang ada pikiran, hati, perkataan, tindakan, perbuatan kami, biarlah mulai hari ini lebih lagi setiap kami melakukannya selaras dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Karakter dan kehidupan kami makin diperbaharui, sehingga setiap kami menjadi seperti Yesus. Sebab itu yang Kau kehendaki, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa-Mu di surga adalah sempurna. Roh Kudus, topang kami semuanya untuk kami mentaati dan melakukan setiap firman-Mu, dan kami menghargai hidup yang Tuhan berikan dengan kami berjalan sesuai dengan firman-Mu, sehingga kehidupan sore itu sungguh-sungguh menjadi bagian kami semuanya. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu secara khusus Bapak Pendeta Yulianto yang sudah Tuhan pakai untuk memberkati kami Tuhan, umat-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati, pakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan, bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus memberkati dalam kesehatan, di dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam segala aspek kehidupan. Kemanapun dan dimanapun hamba-Mu Engkau utus ya Bapakku, biarlah nama Yesus Tuhan yang senantiasa dipermuliakan dan Engkau
Engkau semakin hari semakin memakai hamba-Mu dengan luar biasa bagi hormat kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Jika sebentar kembali kami tidak menabur bagi pekerjaan Tuhan, memberkati setiap benih yang kami tabur ya Tuhan. Dan segala sesuatu kami hanya lakukan dengan mata tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan, sebab Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dan pengharapan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpuji kebesaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati firman Tuhan dan mau melakukan setiap firman Allah bersama-sama. Kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk, terima kasih Tuhan. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa siang hari ini. Mari bawa hidup kita memiliki kelembutan hati, kerendahan hati, terima firman Tuhan dan lakukan itu, sehingga perubahan, pembaharuan dalam hidup kita selalu terjadi dari hari ke hari, saudaraku. Karena kita tahu bahwa hidup ini adalah sementara. Untuk itu mari supaya kita terus waspada dalam segala apa yang kita katakan, kita lakukan, dan kita perbuat. Puji Tuhan. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman hari ini, hari Minggu tanggal 5 Januari 2025. Yang pertama, kami seluruh keluarga besar di Taninganjuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yulianto yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan pakai lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan, dan Tuhan selalu beri kesehatan yang sempurna. Puji nama Tuhan. Saudaraku, untuk ibadah sepekan kembali berjalan ya sesuai dengan jadwal. Mengingatkan untuk besok hari Senin jam 18.30 atau setengah 7 malam ada doa pelayan di tempat ini. Mari pelayan Tuhan bangkitkan roh doamu menjadi pelayan yang hidup dalam hadirat Tuhan ya. Karena pelayanan kita tanpa urapan Tuhan akan menjadi hampa dan sia-sia ya. Jadi bangkitkan roh doamu yang sudah bertahun-tahun ya tenggelam, mari bangkit. Ada kesempatan di tahun yang baru bahwa diri makin melekat dengan Yesus Tuhan. Ya, dan selanjutnya di hari Selasa jam 11 siang yaitu doa puasa di tempat ini. Dan di hari Rabu, saudaraku, setiap hari Rabu jam 18.30. Ya, mulai tahun 2025 FA setengah 7 malam. Ya, jadi saya umumkan di sini. Jadi ada perubahan jam yang biasanya jam 6, saudaraku. Untuk mulai besok Rabu ya di tahun ini berubah kembali menjadi 18.30. Mengapa? Karena jam 18 pun banyak yang masih terlambat. Ya, saya berharap saya sudah undur seperti yang sebelum pandemi. Untuk itu mari datang ibadah belajar ya untuk tidak terlambat saudara. Ya, apalagi di sini saya sampaikan yang datang ibadah seminggu sekali. Ya, sering juga kita dengarkan dari para hamba Tuhan, seminggu ibadahnya sekali, datangnya terlambat. Sudah tahu ketika memuji Tuhan, engkau itu sedang memberi sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Ya, jadi belajar saudaraku ya. Coba di-manage waktunya ya. Kita ini untuk Tuhan saudara. Tadi sudah luar biasa firman di awal memberi nasihat yang luar biasa. Mari kita bangkit hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan ya. Jadi hidup kita mari semakin gigih lebih lagi kepada Yesus Tuhan, karena semuanya itu yang akan menerima adalah diri kita masing-masing ya saudara ya. Oke, jadi untuk ibadah MA minggu ini bertempat di Bapak Zakaria, rumah Bapak Zakaria, yaitu di gereja ya, jam 18.30 WIB di tempat ini. Selanjutnya kita bertemu kembali dalam ibadah doa malam, yaitu setiap hari Kamis jam 18.30 atau setengah 7 malam. Selanjutnya di hari Sabtu yaitu youth service. Setiap hari Sabtu jam 18.30 ya, jamnya semua sama, jadi gampang untuk mengingat Bapak Ibu Saudara dalam beribadah selain hari Minggu. Mari di tahun ini tambah lagi kesetiaan kita ya. Jadi usahakan, berjuanglah bagaimana kita mencari Tuhan lebih lagi dengan sungguh-sungguh di akhir zaman ini, kekasih Tuhan ya. Oke, dan selanjutnya kami mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara. Natal, tahun baru sudah terlaksana, selesai ya. Terima kasih buat taburan Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang kita tabur pasti kita tuai dengan luar biasa ya. Dan tahun ini luar biasa, mujizat Tuhan dinyatakan sehingga Natal, tahun baru semuanya boleh berjalan. Bahkan Tuhan menyediakan ya segala yang kita butuhkan, bukan hanya cukup tapi berlimpah. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita ya.
Tuhan yang luar biasa, bukan hanya memberi taburan jemaat dari Nganjuk, tetapi dari luar kota, saudaraku. Ya, ada anak-anak Tuhan juga yang ikut ambil di dalam Natal maupun tahun baru, saudaraku, di tahun 2024 ya, akhir tahun yang luar biasa ya. Puji Tuhan, saudara. Mari bawa diri kita lebih lagi supaya 2025 kita juga semakin melihat dan mengalami kuasa janji Tuhan nyata, karena hidup kita makin bersungguh hati di hadapan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya, bahwa hidup juga untuk semakin lebih lagi kehadiran Bapak Ibu Saudara merupakan sukacita kami. Puji nama Tuhan. Dan selesai ibadah ini, mohon baik anak sekolah minggu maupun WBI tinggal sebentar ya, ketika wanita tinggal sebentar, jika anak sekolah minggu tinggal sebentar, selesai ibadah raya hari ini. Puji Tuhan. Yang terakhir, tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan lupa iya, bahagia, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudaraku. Dan orang yang selalu bersuka cita itu ada kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi segala sesuatu. Ya, puji Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah raya pagi hari ini. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Bahkan kami juga diberi waktu untuk kami boleh menabur untuk pekerjaan Tuhan. Kami percaya apa yang sudah dipersembahkan oleh umat Tuhan yang di tempat ini untuk pekerjaan Tuhan, maka Tuhan Kau akan mengembalikan lipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Kami terus berdoa buat kota kami Nganjuk supaya Tuhan memberikan damai sejahtera. Kami berdoa terus untuk jiwa-jiwa di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan, supaya boleh dikirimkan, supaya mereka boleh beribadah kepada Tuhan. Berkati pemerintahan Nganjuk di tempat ini ya Bapa. Siapapun kepala daerah yang sudah terpilih, kami percaya Engkau pasti memberikan takut akan Allah, takut akan Tuhan ada di dalam pemerintahan kami. Kesejahteraan pemerintahan kami merupakan kesejahteraan buat kami. Oleh sebab itu kami memberkati pemerintahan kota Nganjuk ini.
Terima kasih, sebentar kami mau kembali ke tempat kami masing-masing. Tapi sebelumnya mari Bapak, izinkan kami boleh menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh mengangkat tangan kita dan kita menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga Ibu Bapak Saudara. Diberkatilah pekerjaan dan usaha Ibu Bapak yang Saudara lakukan. Diberkatilah studi anak-anak Ibu Bapak. Dan diberkatilah semua Ibu Bapak dengan umur panjang yang berasal daripada Tuhan, supaya hidup kita menjadi berkat. Terimalah berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih yang berasal daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang akan menyertai kita hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.